Science and Run, bagian pertama dari materi tentang geometri dimensi 3, atau 3-dimensional geometry. Ini merupakan materi untuk sekolah menengah atas, dan di bagian pertama ini kita akan membahas salah satu bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus. Kenapa kubus? Karena kubus itu merupakan salah satu bangun ruang yang paling banyak digunakan di materi kali ini. Dan kubus juga merupakan awalan bangun ruang yang pertama yang kita pelajari sebelum mempelajari bangun-bangun ruang lain yang lebih kompleks. Oke, kita langsung masuk ke kubus. Kubus ini terdiri dari beberapa bagian. 3 diantaranya itu merupakan bagian utama dari kubus, dan di sini ada 4 lainnya itu merupakan bagian pendukung untuk mempermudah penghitungan dari kubus ini. Oke, pertama ada titik sudut atau vertices. Yang kedua itu ada rusuk kubus, edges. Yang ketiga ada sisi kubus, sides. Kemudian ada bidang diagonal atau diagonal planes. Ada diagonal sisi atau face diagonal. Kemudian ada diagonal ruang, space diagonal. Dan yang terakhir ada diagonal pusat atau center diagonal. Nah, center diagonal ini sebenarnya tidak ada di matematika, maksudnya tidak ada istilah di matematika, tapi saya tambahkan karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak terdapat di kubus dan sering juga digunakan. Oke, sebelum masuk ke bagian-bagian ini, kita mencoba dulu untuk menggambar kubusnya. Ini cara yang biasa saya pakai untuk menggambar kubus. Jadi gambar dulu 2 kotak yang saling bertumpukan, saling tertimpa, kemudian ditambahkan garis hubung. Baru dikasih label A, B, C, D, E, F, G, H. Labelnya harus selalu seperti ini. Jadi, ulang lagi, ada 2 kotak, dihubungkan dengan garis hubung. Dan yang garis titik-titik-titik itu merupakan garis yang berada di bagian belakang, yang nantinya tertutup oleh sisi. Makanya digambarkan garis putus-putus. Oke. Kita masuk ke bagian pertama dari kubus. Ini titik sudut. Di kubus itu merupakan suatu bangunan yang simetris, di mana posisi titik-titiknya terbagi dengan jarak yang sama. Gitu. Ini titiknya ada yang tadi, A, B, C, D, F, G, H. Dan jumlah titiknya ada 8. Next, ada rusuk kubus. Jadi titik-titik tadi itu dihubungkan akan membentuk suatu rusuk dan terbentuklah suatu bangun ruang kubus. Dan jumlah rusuknya ini ada 12. Next, yang ketiga dari bagian utama kubus itu sisi dari kubus. Di garis tadi, misalkan kita pakai 4 garis, akan terbentuk suatu sisi berbentuk persegi. Contohnya garis sisi pertama itu bagian depan A, B, F, E. Dan jumlah sisinya ada 6. Itu ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Pertama tadi A, B, F, E, terus B, C, G, F. Ada C, D, H, G. A, D, H, E. Kemudian ada A, B, C, D. Dan yang terakhir ada sisi atas, C, F, G, H. Oke, itu tadi merupakan bagian utama dari kubusnya. Dan kalau kita gabungkan akan membentuk suatu kubus tertutup. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagian pendukung. Yang pertama itu bidang diagonal atau diagonal planes. Diagonal planes ini bidang yang terdapat di dalam kubus yang memotong ruang dari kubus ini. Terdapat 6 diagonal bidang. Yang pertama ada ACGE, kemudian ada BDHF, ada ABGH, CDEF, ADGF, dan yang terakhir ada BCHE. Next. Kemudian ada diagonal sisi, itu face diagonal. Ini merupakan garis yang memotong sisi dari kubus. Jadi setiap sisi dipotong oleh 2 garis diagonal. Misalkan kita pakai ABCD sisinya,
berarti dia terpotong oleh AC dan BD. Gitu. Karena jumlah sisinya ada 6, jadi jumlah diagonal sisinya ada 2 kali 6 diagonal sisi, atau sebanyak 12 diagonal sisi. Oke, kita contoh. Sekarang kita ingin menghitung salah satu panjang dari diagonal sisi ini. Misalkan saya punya diagonal sisi BE. Kita mau hitung, jika panjang dari rusuk kubus ini dinyatakan dalam S, maka panjang dari BE-nya, kita keluarkan segitiganya, terus siku-siku, dan diperolehlah diagonal sisinya menggunakan Pitagoras, yaitu akar S kuadrat plus S kuadrat. Dapat S akar 2. Next, berikutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu garis yang memotong ruang dari kubus. Jadi menghubungkan dua titik yang ada di sudut kubus dan memotong ruang dari kubus. Ada 4 diagonal ruang, yaitu ada AG, CE, DF, dan BH. Sekarang kita coba menghitung salah satu dari diagonal ruang ya. Misalkan, saya punya diagonal ruang CE, dan untuk menghitung CE ini kita butuh garis bantu. Garis bantunya itu garis bantu AC. Jika sisinya dinyatakan dalam S, maka AC-nya tadi diagonal sisi, berarti S akar 2, dan diagonal ruang dari CE, kita keluarkan segitiganya, kita hitung lagi menggunakan Pitagoras, dia akar S kuadrat plus S akar 2 yang dikuadratkan, dijumlahkan, dapat S akar 3. Ini diagonal ruang. Dan yang terakhir, diagonal pusat. Diagonal pusat ini memiliki jumlah yang paling banyak di kubus. Diagonal pusat ini titik yang ditarik ke pusat dari sisi pada kubus yang berada di seberangnya. Contohnya misalkan bidang ABCD, maka dapat 4 diagonal pusat. Di mana misalkan pusatnya 6 dan masing-masing sisinya punya 4 diagonal pusat, maka terdapat sebanyak 24 diagonal pusat. Sekarang kita coba menghitung salah satu panjang dari diagonal pusat ini. Misalkan EO. Berarti kita butuh garis bantu AO, di mana AO itu setengah dari diagonal sisi. Jika panjangnya kita nyatakan dalam S, maka AO-nya itu setengah S akar 2. Sekarang kita keluarkan segitiganya, bersiku-siku, dan kita bisa dapat diagonal pusatnya dengan akar dari S kuadrat plus setengah S akar 2 yang dikuadratkan. Sehingga diperoleh akar 6/4 S kuadrat. 4 sama S kuadratnya keluarkan, dapatlah setengah S akar 6. Ini diagonal pusat. Jadi ada 3 macam garis yang terdapat pada kubus. Yang pertama, diagonal sisi. Jika sisinya S, berarti diagonal sisinya S akar 2. Kemudian ada diagonal ruang, S akar 3. Dan ada diagonal pusat, setengah S akar 6. Jadi ada 3 macam garis bantu atau tipe garis yang ada pada kubus. Oke, itu materi pengenalan tentang kubus. Untuk part 2-nya kita akan mencoba mempelajari dulu tentang segitiga, karena segitiga itu merupakan dasar untuk menghitung bagian-bagian kubus, bagian-bagian dari dimensi 3 yang lainnya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih.